Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus, yaitu The 1983 Brinkmat Robbery and the Curse of the Gold. Jadi ini tuh tentang pencurian emas terbesar di dunia yang mengubah ekonomi global, yang melibatkan pencucian uang tingkat tinggi dan berakhir dengan kutukan kematian bagi hampir semua pelakunya. Nah, buat kalian jangan lupa sebelum gue memulai, subscribe dulu YouTube Kamek ya guys ya. Terus juga di like, di komen-komen, di share-share ya guys. Jadi ini kita langsung aja deh ke ceritanya, oke? Jadi coba lu bayangkan ya, kalian adalah seorang penjaga keamanan di sebuah gudang kargo dekat Bandara Heathrow London. Nah, pada pagi hari yang sangat dingin, tanggal 26 November 1983, kalian mengira ini adalah hari Sabtu yang biasa. Hanya menjaga beberapa tumpukan uang tunai yang nilainya tidak seberapa. Tapi tiba-tiba ada 6 orang bersenjata masuk, lalu menyiram kalian dengan bensin dan mengancam akan membakar kalian hidup-hidup jika kalian tidak membuka brankas utama. Para perampok ini datang untuk mencari uang tunai sebesar 3 juta pounds ya. Tapi saat pintu brankas terbuka, mereka semuanya itu terdiam. Ya, di depan mereka bukan cuma tumpukan uang kertas, tapi ribuan batang emas murni seberat 3 ton yang sedang menunggu dikirim ke timur jauh. Nilainya berapa? 26 juta pounds ya. Pada tahun 1983 ya, itu tuh kalau kita konversiin ke nilai sekarang itu setara dengan lebih dari 1, triliun rupiah. Jadi ini tuh bukan sekedar perampokan bank biasa. Ini adalah kejadian yang mengubah wajah kepolisian Inggris, menciptakan sistem pencucian uang modern, dan memulai sebuah legenda urban bernama kutukan Brinkmat ya. Nah, kali ini ya kita akan bedah setiap detiknya guys. Dari pengkhianatan orang dalam, teknik melebur emas di kebun belakang rumah, hingga rentetan pembunuhan balas dendam yang berlangsung selama 20 tahun setelah kejadian. Jadi siapin diri kalian ya guys, kita akan mengikuti jejak emas yang tidak pernah benar-benar bisa dibersihkan dari darah. Nah guys, perampokan ini tuh berhasil ya karena satu hal, yaitu pengkhianatan. Di mana Anthony Black ya, salah satu penjaga keamanan di gudang Brinkmat ya, itu tuh adalah saudara ipar dari otak perampokan ini, Brian Robinson. Dan Black ya memberikan kunci cadangan dan rincian jadwal keamanan. Tapi yang tidak disiapkan oleh para perampok adalah volume emasnya. 3 ton emas itu sangat berat ya. Mereka harus memuat batang-batang emas itu satu persatu ke dalam sebuah van ya, yang suspensinya tuh hampir patah karena beban yang luar biasa. Dan setelah berhasil kabur, mereka menghadapi masalah baru yang lebih besar dari perampokannya itu sendiri. Bagaimana cara menjual 3 ton emas yang masing-masing batangnya memiliki nomor seri yang terdaftar di seluruh dunia. Nah, kalian tuh tidak bisa begitu saja membawa satu batang emas seberat 12 kilo ke toko emas di pasar Loak. Disinilah mereka meminta bantuan kepada seorang mafia kelas kakap bernama Kenneth Noy ya. Dan Noy itu tuh adalah orang yang jenius sekaligus kejam guys. Dan dia tuh punya ide yang sangat gila. Jadi melebur emas curian itu, lalu mencampurnya dengan koin emas tembaga murah untuk merubah kemurniannya, lalu menjualnya kembali ke pasar sebagai emas baru ya. Di sini secara teknis ya, mereka tuh menjual emas yang sama kepada perusahaan yang baru saja kecurian emas tersebut. Nah, ini adalah siklus pencucian uang paling berani dalam sejarah. Dan selama berbulan-bulan, asap hitam keluar dari cerobong asap rumah Noy di pedesaan. Ya, baunya logam dan kimia. Tapi di sini tetangganya nggak ada yang berani bertanya guys.
Dan di sini polisi udah mulai curiga nih ketika sebuah bank di Bristol ya melaporkan ada seseorang pria yang menyetor uang tunai dalam jumlah jutaan pound setiap hari ya. Nama pria itu adalah John Palmer. Nah, seorang pedagang emas yang bekerja untuk Kenneth Noy. Di sini polisi mulai memantau rumah Noy nih guys ya. Dalam sebuah operasi pengintaian yang berdarah, Noy menemukan seorang polisi yang sedang bersembunyi di kebunnya. John Fordham menikamnya hingga tewas. Disinilah kita masuk ke detail teknis pencucian uang. Jadi uang hasil penjualan emas itu dikirim ke luar negeri melalui perusahaan cangkang di Panama. Lalu dikirim kembali ke Inggris dalam bentuk investasi properti di London. Sebagian besar gedung-gedung mewah yang kalian lihat di London hari ini kemungkinan besar dibangun menggunakan uang dari emas brinkmat yang dicuci guys. Di sini pelaku menggunakan sistem yang sangat rumit untuk memutuskan rantai bukti. Jadi mereka tuh menyewa pengacara-pengacara mahal untuk mendirikan perusahaan yang hanya ada di atas kertas. Dan mereka menggunakan sistem smurfing ya, yaitu membagi uang besar menjadi ribuan setoran kecil ya, agar tidak memicu alarm sistem perbankan. Dan teknik ini kemudian dipelajari oleh FBI dan Scotland Yard untuk menyusun undang-undang anti pencucian uang global yang kita gunakan hari ini. Tanpa Brinkmat ya, dunia perbankan mungkin tidak akan seketat sekarang. Banyak yang bilang ya, emas Brinkmat itu tuh dikutuk. Siapapun yang menyentuh emas itu ya, hidupnya akan berakhir tragis. Jadi mari kita lihat daftarnya ya. Ini ada Brian Robinson dan Michael McAvoy ya. Ini tuh pelaku utama. Dia tuh ditangkap dan dipenjara 25 tahun. Di sini mereka kehilangan semua uangnya karena dihianati rekan sendiri. Lalu muncullah rentetan pembunuhan yang mengerikan, yaitu John Goldfinger Palmer. Di sini ditembak mati di kebunnya sendiri dengan peluru yang tidak meninggalkan jejak. Lalu ada Charlie Wilson yang bertugas menjaga uang hasil perampokan di Spanyol ya, ditembak tepat di wajahnya. Lalu George Francis ya, yang diduga mencuci sebagian uang emas, tewas ditembak di dalam mobilnya. Lalu ada Donald Nichols ya, tewas meledak dalam mobilnya. Dan lebih dari 20 orang yang terkait dengan emas ini tewas secara tidak wajar. Entah itu dibunuh oleh polisi, dibunuh oleh rekannya sendiri karena rebutan bagian, atau mati dalam kecelakaan yang sangat aneh. Nah, emas itu tuh membawa paranoia, di mana para perampok ini tidak bisa menikmati hidup karena mereka selalu merasa ada orang yang mengawasi dari balik bayangan. Ingin mengambil bagian emas yang mereka sembunyikan. Dan kehidupan mewah yang mereka impikan berubah menjadi penjara ya, sebelum mereka benar-benar masuk penjara. Nah, pertanyaannya di mana nih sisa emasnya sekarang ya? Ini adalah bagian yang paling gila dari kasus ini. Polisi hanya berhasil menemukan kembali sebagian kecil dari 3 ton emas tersebut. Sisanya ya sekitar 2 ton tidak pernah ditemukan. Dan para ahli ekonomi percaya bahwa emas Brinkmat ya sudah dilebur dan masuk kembali ke sirkulasi emas dunia. Artinya apa? Jika kalian memiliki perhiasan emas, cincin kawin, atau gigi emas hari ini, ada kemungkinan besar ya, itu tuh mengandung molekul dari hasil perampokan Brinkmat tahun 1983. Emas itu tuh sudah tersebar di seluruh dunia. Ada di pergelangan tangan jutaan orang tanpa mereka sadari. Secara teknis ya, para perampok ini tuh berhasil melakukan pencurian sempurna dalam hal menghilangkan barang bukti. Tapi mereka gagal total dalam mempertahankan nyawa mereka. Di sini pemerintahan Inggris ya bahkan harus mengubah kebijakan pajaknya. Karena hilangnya emas ini sempat mengguncang nilai tukar mata uang pound sterling ya. Dan kasus ini tuh bukan cuma soal kriminalitas, tapi soal stabilitas ekonomi sebuah negara. Nah, di sini Anthony Black, si pengkhianat awal, hidup dalam perlindungan saksi. Karena dia tuh tahu dia akan dibunuh jika keluar ke jalanan ya. Dan Kenneth Noy ya, setelah keluar masuk penjara karena berbagai kasus pembunuhan lainnya, sekarang sudah tua dan hidup dalam pengasingan. Dan Brinkmat adalah pengingat bahwa keserakahan yang tidak terbatas akan selalu berakhir dengan kehancuran. Emas murni itu mungkin tidak bisa hancur,
tapi moral manusia yang mengejarnya akan hancur dengan sendirinya. Dan kasus ini tetap menjadi misteri ya, tentang di mana tepatnya batangan-batangan emas yang tersisa dikuburkan. Jadi di sini beberapa bilang ada di dasar hutan di Caen ya, yang lain bilang ada di berangkas tersembunyi di Spanyol. Nah, kira-kira ya guys, menurut lo kemana tuh si emasnya guys? Ini benar-benar seru banget ya, gila ya. Itu tahun 1983 loh. Benar-benar guys. Sekian guys, kurang lebih seperti itu ceritanya. Ini memang gokil banget sih pencuriannya ya. Oke, gua Kamek. Terima kasih sudah stay tune ya di sini ya guys ya, di video Kamek cerita episode kali ini ya. Dan mendengarkan drama epik nih tentang emas, darah, dan pengkhianatan ini. Ingatlah, tidak semua yang berkilau itu membawa kebahagiaan. Dan terkadang harga yang harus dibayar untuk sebuah kekayaan instan adalah nyawa kalian sendiri. Oke, tetaplah bekerja jujur dan sampai jumpa di kisah berikutnya guys. Bye guys, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube Kamek, di like, di komen ya guys. Bye, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.